Selamat malam Pak Catur. Terima kasih untuk tugas UAS-nya. Untuk tugas UAS kali ini saya coba menjelaskan terkait materi sesi 11, yaitu terkait dengan fungsi agregasi pada PostgreSQL. Langsung saja saya mulai. Dalam presentasi ini ada 5 poin untuk isinya. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan fungsi agregasi dasar pada PostgreSQL, contoh praktik penggunaan fungsi agregasi. Yang keempat adalah menggunakan fungsi agregasi dengan padanan group by, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pengenalan fungsi agregasi. Apa itu fungsi agregasi? Fungsi agregasi adalah fungsi dalam suatu SQL untuk melakukan perhitungan pada sekelompok baris yang bisa merangkum data atau nilai yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan beberapa nilai menjadi suatu nilai ringkasan. Pentingnya agregasi dalam analisis data adalah untuk memberikan rangkuman atau wawasan cepat ke dalam kumpulan data yang besar, sehingga menjadikan berharga dan untuk pelaporan atau pembuatan dashboard. Kemudian untuk topik yang ketiga adalah penggabungan dengan group by. Ya, ketika fungsi agregasi digabungkan dengan group by, maka dapat merangkum data atau kelompok-kelompok tertentu untuk meningkatkan analisis data. Yang keempat adalah contoh kasus penggunaannya. Fungsi agregasi banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari laporan keuangan hingga penelitian akademis. Kemudian yang kelima adalah tentang gambaran umum SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi basis data. Adapun fungsi agregasi dasar di PostgreSQL ada 5, yaitu yang pertama count, yang kedua sum, yang ketiga average, yang keempat min, yang kelima max. Fungsi count adalah untuk menghitung jumlah baris dalam suatu tabel atau grup dan menyediakan cara tepat untuk menilai volume data. Jadi count adalah menghitung semua nilai dalam suatu tabel. Yang kedua adalah sum. Sum merupakan penjumlahan semua nilai dalam kolom numerik. Jadi sum itu penambahan, kalau count adalah berapa banyak, sedangkan sum adalah totalnya berapa. Kemudian fungsi yang ketiga adalah average function untuk menghitung rata-rata nilai dalam suatu kolom numerik dan memberikan data terkait kecenderungan terpusatnya. Kemudian fungsi min atau minimum untuk mencari atau mengidentifikasi nilai terkecil dalam suatu kolom dan membantu untuk menemukan titik data terendah. Sebaliknya, fungsi max adalah untuk menemukan nilai terbesar dalam suatu kolom, sehingga fungsi ini banyak digunakan untuk mencari nilai maksimal pada suatu tabel. Adapun contoh praktis terkait penggunaan fungsi agregasi adalah, misalnya yang pertama untuk menghitung jumlah pelanggan. Sintaknya adalah select count as jumlah pelanggan from pelanggan. Nah, from pelanggan itu adalah nama tabel ya, sedangkan jumlah pelanggan ini adalah kolom. Jadi kita kalau ingin menghitung berapa jumlah pelanggan dalam suatu tabel atau berapa banyak isi dalam satu kolom dari suatu database, bisa menggunakan fungsi count. Kemudian yang kedua adalah contoh untuk melakukan perhitungan total penjualan. Kita bisa menggunakan sum. Sintaknya seperti select sum. Pilih nilai penjualan, ini adalah nama atau ID kolom. S total penjualan. From penjualan. Jadi nama tabelnya adalah penjualan. Perintah SQL ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dari kolom nilai penjualan. Jadi nilai penjualan adalah kolom dari tabel penjualan, dan hasilnya disimpan di kolom yang lain. Kalau di sintak ini, nama kolom untuk menyimpan totalnya adalah
total penjualan. Kemudian contoh yang lain adalah menghitung rata-rata harga suatu produk. Sintaknya adalah select average kurung buka tutup harga. Harga ini adalah nama kolom. S rata-rata from product. Penjelasannya adalah SCL menghitung rata-rata nilai dalam satu kolom dari tabel produk. Nilai rata-rata akan disimpan hasilnya dalam kolom yang diberi nama rata-rata harga. Next. Contoh yang keempat adalah untuk mencari harga produk termurah. Kita bisa menggunakan sintaks select min. Kita pilih kolom. Ini contohnya adalah kolom harga. S harga termurah adalah digunakan untuk menyimpan nilai dari select tadi. From product. Produk adalah nama tabelnya. Begitupun juga untuk mencari harga termahal, sama, hampir sama sintaknya, tetapi menggunakan sintaks select max harga S harga termahal from product. Jadi perlu dicatat, harga ini adalah nama tabel atau ID tabel, ID kolom. Produk adalah nama tabel atau ID tabel. Sedangkan harga termahal adalah kolom yang digunakan untuk menyimpan nilai dari fungsi select max. Fungsi agregasi juga bisa dikombin dengan group by. Fungsi group by. Apa itu fungsi group by? Group by adalah klausa dalam satu SCL yang mengelompokkan baris yang memiliki properti yang sama. Dengan group by memungkinkan fungsi agregasi untuk meringkas data pada suatu kelompok. Dengan menggabungkan fungsi count, maka group by dapat memberikan jumlah untuk setiap kategori dan meningkatkan kehandalan pengelolaan suatu data. Dengan gabungan fungsi sum dan group by, maka bisa digunakan untuk menghitung total dari setiap kelompok atau setiap tren. Kemudian jika group by dikombin dengan average, bisa digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari setiap kelompok. Jadi bisa dipilih ya, rata-rata dari kelompok, misalkan kelompok putra atau putri seperti itu, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi data. Yang kelima adalah contoh praktis penggunaan group by adalah penting digunakan untuk analisis data yang lebih rinci. Jadi dengan group by ini kita bisa istilahnya menfilter ya. Kita melakukan perhitungan sum atau average itu menggunakan filter group by. Nah, ini adalah contoh praktisnya terkait penggunaan fungsi agregasi yang dikombin dengan klausa group by. Misalnya ini adalah contoh untuk menghitung jumlah pelanggan per kota. Sintaknya adalah seperti ini, select kota, count S jumlah pelanggan, from pelanggan, group by kota. Jadi ada tambahan group by ya. Pelanggan adalah nama tabel atau ID tabel, kota adalah nama kolom atau ID kolom yang dikasih ID kota, S jumlah pelanggan. Kemudian bisa juga digunakan untuk menjumlahkan total penjualan per kategori produk. Jadi ini group by per kategori akan mengelompokkan berdasarkan kategori produk. Sintaksnya adalah seperti ini. Select kategori sum, S nilai penjualan, S total penjualan, from product, from penjualan S. Penjualan ini adalah nama tabelnya. Kemudian di-join dengan produk, yang mana SID produk sama dengan PID produk. Jadi dia akan menghitung total penjualan jika SID produknya sama dengan PID produk. Contoh yang lain adalah menghitung jumlah pesanan per pelanggan.
Sintaknya adalah seperti ini: select pelanggan, ID, count, bintang, S jumlah pesanan, from pesanan. Jadi fungsi ini adalah akan mengelompokkan baris berdasarkan nilai dalam satu pelanggan. Bisa juga digunakan untuk menghitung rata-rata gaji per departemen. Jadi misalkan dalam satu tabel ada beberapa departemen, kita menghitung gaji rata-rata, misalkan departemen maintenance atau departemen HRD, kita bisa combine, kita pilih departemennya yang nama apa, seperti ini. Group by departemen akan mengelompokkan baris berdasarkan nilai dalam kolom departemen. Fungsi agregasi juga bisa dikombin dengan klausa having. Klausa having akan memfilter hasil fungsi agregasi setelah pengelompokan. Fungsinya adalah untuk meringkas data dari setiap kelompok. Having ini mirip dengan klausa where, tapi where itu lebih digunakan untuk memfilter baris sebelum pengelompokan. Sedangkan having sama juga untuk memfilter, tetapi setelah dilakukan pengelompokan. Oleh karena itu, having itu harus selalu digunakan dengan klausa group by. Jadi setelah dikelompokkan, akan kita filter lagi, having. Misalkan seperti ini. Sintak dasarnya adalah select kolom 1, kolom 2, atau selanjutnya aggregate function kolom dari tabel, nama tabel, where condition, tulis kondisinya seperti apa, having condition, kondisinya seperti apa. Penjelasannya adalah select menentukan kolom-kolom yang akan ditampilkan termasuk fungsi agregasi. From menentukan tabel sumber data. Where ini bisa digunakan, bisa tidak, untuk memfilter baris sebelum dikelompokkan. Group by untuk mengelompokkan baris berdasarkan kolom yang ditentukan. Dan having adalah memfilter nilai-nilai tadi atau memfilter kelompok tadi setelah dilakukan pengkategorian atau pengelompokan oleh group by. Contoh penggunaan having. Misalkan kita memiliki tabel penjualan dengan kolom ID produk, jumlah, dan tanggal. Kita mau mencari produk yang total penjualannya misalkan lebih dari 100. Sintaknya adalah seperti ini. Select ID produk, sum, jumlah, S total penjualan. From penjualan. Penjualan adalah nama tabel. Group by, jadi dikelompokkan. Jadi yang akan dihitung adalah yang ID produk. Having sum, jumlah. Having sum ketika penjumlahannya lebih dari 100. Jadi dia akan mencari yang totalnya lebih dari 100, maka itu nilai tersebut yang akan disimpan atau yang akan ditemukan. Dalam contoh di atas adalah mengelompokkan data berdasarkan ID produk, kemudian dihitung total penjualan setiap produk menggunakan sum. Setelah itu difilter lagi hasilnya, hanya ditampilkan produk yang penjualannya lebih dari 100 menggunakan fungsi having sum, jumlah lebih dari 100. Adapun perbedaan dengan where akan memfilter baris individu sebelum dikelompokkan. Having akan memfilter kolom atau kelompok setelah dilakukan group by, setelah dikelompokkan dengan fungsi group by. Where tidak bisa menggunakan fungsi agregasi, sedangkan having wajib digunakan dengan klausa group by. Next, masih ada fungsi agregasi tingkat lanjut ya, yaitu PostgreSQL menyediakan beberapa fungsi agregasi lanjutan. Antara lain adalah string untuk menggabungkan nilai string, array untuk mengumpulkan nilai ke dalam satu array, dan JSON untuk mengumpulkan nilai menjadi objek JSON. Untuk fungsi tingkat lanjut ini akan dijelaskan next time. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Untuk tugas UAS-nya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.